Jenazah Florencia Wibisono, 33 tahun, tiba di Bandara Internasional Samratulangi Manado, Sulawesi Utara pada Jumat 23 Januari 2026. Jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 PKTHT ini tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kedatangannya langsung disambut oleh tangis keluarga besar dari Minahasa. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Isfara Safitri. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi Bandara Samratulangi saat kedatangan jenazah Florencia yang merupakan pramugari korban laka pesawat ATR 42500 ini? Baik, terima kasih Arin dan selamat siang Tribuners. Jadi seperti yang sudah disampaikan, jenazah Florencia Wibisono telah tiba di kota Manado sekitar pukul 2 siang lewat dan langsung disambut oleh keluarga besar. Nah, tadi yang hadir langsung di Bandara Samratulangi ada kedua kakaknya, yaitu Natasha Wibisono dan juga sang suami Felix Agus beserta ayah tiri keduanya dan juga ada tante dan beberapa paman, sepupu juga mantan kolega Florencia di maskapai sebelumnya seperti itu. Dan jenazah sudah dibawa langsung tadi sebelum dibawa ke Minahasa, jenazah sempat diibadahkan dulu sebentar di Terminal Kargo Bandara Internasional Samratulangi dan setelahnya langsung dibawa ke kampung halaman di Taler, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Demikian Arin. Apakah proses pemakaman ini akan dilangsungkan pada hari ini, rekan? Tidak Arin, jadi karena Florencia menganut agama Kristiani, jadi untuk hari ini masih akan ada ibadah penghiburan untuk keluarga, yaitu nanti sore malam, lalu jenazah baru akan dimakamkan Sabtu pagi besok, seperti itu. Terakhir rekan Isfara, di mana rencana jenazah Florencia ini akan dimakamkan? Bagaimana Arin? Mohon maaf. Baik, di mana rencana jenazah Florencia ini akan dimakamkan oleh pihak keluarga? Jadi pihak keluarga sudah menyiapkan pemakaman, jadi memang keluarga Maramis ada pemakaman sendiri di dekat kampung halaman, yaitu di Desa Kanomerut, Kecamatan Eris, masih di Kabupaten Minahasa, seperti itu. Rekan Isfara, bisa disampaikan Florencia ini bisa dikenal oleh keluarga sebagai sosok yang bagaimana semasa hidupnya? Jadi keluarga besar mengenal Florencia ini sebagai sosok yang ceria dan aktif berkomunikasi meskipun jauh merantau ke Jakarta ya. Jadi sudah sekitar 14 sampai 15 tahun Florencia merantau ke Jakarta, tapi masih aktif menghubungi keluarga besar di Minahasa. Selain itu tadi kakaknya Natasha Wibisono juga mengatakan bahwa Florencia ini adalah sosok yang suka menolong terutama untuk keluarga dan orang terdekat lainnya. Bahkan terkadang Florencia sendiri sering memaksakan diri seperti itu untuk ada bagi keluarga dan juga orang-orang terdekatnya. Oke baik, terima kasih rekan Isfara Safitri atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dia itu di sekolah bukan di tapi kontennya bukan melakukan itu. Nah, kita ada ambil gambar. Terus. Ya. Dan pada pukul 9.016 alhamdulillah korban ditemukan. Pakai 10. Ya, pakai 10 sudah ditemukan. Dan saat ini sementara proses evakuasi. Terima kasih.
Operasi pencarian jenazah terakhir korban pesawat ATR 42500 jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan diwarnai tangis haru dari tim SAR gabungan tepatnya pada Jumat 23 Januari. Cuaca cerah sekitar pukul 9:06 waktu Indonesia Tengah. 2 kantong jenazah hasil temuan sebelumnya berhasil dibawa dengan helikopter ke Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin. Tak lama berselang, suasana di posko operasi pecah dengan tepuk tangan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Makassar, yakni Andi Sultan, terlihat berpelukan dengan sejumlah perwira Kodam 14 Hasanuddin. Saat menyampaikan laporan di depan kamera, ia sempat menahan tangis, matanya berkaca-kaca dan kalimatnya terputus sebelum dibantu prajurit TNI yang mendampinginya. Andi menyampaikan bahwa korban ke-9 ditemukan pada pukul 8:55 waktu Indonesia Tengah, disusul korban terakhir pada pukul 9:16 waktu Indonesia Tengah. Ia menegaskan bahwa proses evakuasi tetap berjalan sesuai rencana operasi yang telah disusun sebelumnya. Evakuasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, serta relawan. Operasi juga diperkuat dengan tambahan personel dari Basarnas Mamuju, Kendari, dan juga Palu. Hingga siang hari seluruh jenazah masih dalam proses penanganan dan pemindahan sesuai prosedur. Dan tim DVI telah mengidentifikasi 2 korban lebih awal pada Rabu 21 Januari 2026. Korban pertama adalah pramugari Florencia Lolita Wibisono yang ditemukan di jurang sedalam 500 meter. Dan korban kedua adalah Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditemukan di kedalaman 200 meter di kawasan Puncak Bulu Saraung. Keduanya telah diserahkan kepada pihak keluarga, dan selain itu bagian tubuh korban lain yang ditemukan sebelumnya juga telah diserahkan ke tim DVI di Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dengan ditemukannya seluruh korban, Basarnas memastikan operasi SAR berjalan maksimal dan terkoordinasi hingga akhir. Momen haru di posko menjadi penanda keberhasilan sekaligus duka mendalam atas tragedi yang menelan 10 nyawa tersebut. Tim SAR gabungan yang dimana terdiri dari TNI, Basarnas, Polri, dan potensi-potensi yang ada di sini, yang ada di Sulawesi Selatan dan di luar dari Sulawesi Selatan, itu tadi kita dibantu oleh teman-teman Basarnas Palu, Mamuju, dan Kendari. Dan alhamdulillah paket 9 pukul 08.55 ditemukan dan tetap dilakukan sesuai dengan rencana operasi dari malam. Sembari kita mengupayakan untuk evakuasi, kami juga tetap melaksanakan misi yang utama dalam pelaksanaan operasi itu mencari. Dan pada pukul 9.16 alhamdulillah korban ditemukan. Paket ke-10. Ya, paket 10 sudah ditemukan. Dan saat ini sementara proses evakuasi. Terima kasih. Pak, ini potensi yang bekerja sama ada apa saja sih Pak? Ya, potensi yang bekerja sama TNI Polri, dari Basarnas, dan untuk semua unsur pemerintah, unsur desa dan semuanya bekerjasama Damkar, PT. Ya Allah. Izin mengalat laporan. Siap pakai 10.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.